Safdah TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita bisa dipertemukan kembali di dalam majelis yang mulia. Kita memasuki pembahasan bab yang kedua, yaitu haqqullahi 'alal ibad. Haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya. Hak Allah atas para hambanya. Kalau halaman tentunya akan berbeda karena kitab yang saya gunakan ini beberapa rasail, jadi beberapa kumpulan kitab Syekh Muhammad bin Jamil Zaino, sehingga halamannya pun di sini 245. Kalau di itu halaman 13. Halaman 13, haqqullahi 'alal ibad. Hak Allah atas para hambanya. Ikhwani wa akhwati a'azzani Allah wa iyyakum. Jadi diulang kembali, pembahasan kitab ini disampaikan dalam bentuk soal jawab, dalam bentuk pertanyaan, kemudian disebutkan jawabannya. Dan jawaban-jawabannya ini semua bersumber dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Akan disebutkan ayat Al-Qurannya dan juga disebutkan hadis yang sahih, baik muttafaq alaih ataupun riwayat yang lainnya. Dan dalam pembahasan haqqullahi 'alal ibad, hak Allah atas para hambanya, pada pertanyaan yang pertama, huruf sin ini artinya apa? Sual. Artinya apa? Soal atau pertanyaan. Yang kemudian di bawahnya ada jim. Huruf jim artinya apa? Jawab. Jawab ya artinya jawab. Soal ya soal. Semua bahasa Indonesia kebanyakan atau bahkan dari bahasa Arab. Soal jawab itu semua dari bahasa Arab. Pertanyaan yang pertama, su'alul awal, limadza khalaqana Allah. Nah, sekarang karena soalnya gampang, artinya apa? Limadza. Artinya apa? Mengapa atau kenapa? Khalaqana Allahu. Khalaqana Allahu. Mengapa atau kenapa Allah menciptakan kita? Sebuah pertanyaan yang patut untuk direnungi. Apa tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan tanpa tujuan. Ada tujuan yang sangat mulia. Tujuan yang sangat tinggi
kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita? Bukan keberadaan kita di dunia begitu saja tanpa ada tujuan yang jelas. Tidak dibiarkan terombang-ambing. Tidak dibiarkan tanpa arah. Tapi ada tujuan yang jelas. Makanya jawabannya Syekh rahimahullahu ta'ala menjawab, khalaqanallahu lina'budahu wa la nusyrika bihi syai'a. Wa la nusyrika bihi syai'a. Wad dalilu qaulullahi ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Muttafaqun alaih. Jawabannya, khalaqanallah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk apa? Lina'budahu, supaya kita menyembah Allah. Lina'budahu, di sini kembali kepada Allah Jalla Jalaluh. Supaya kita beribadah kepada Allah. Supaya kita menyembah Allah. Dan tidak saja untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala semata, namun ada hal yang harus juga diberikan perhatian. Apa? Wala nusyrika bihi syai'an, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Karena bisa jadi orang yang menyembah Allah tapi dia juga menyembah selain Allah. Dia beribadah kepada Allah tapi masih beribadah kepada selain Allah. Makanya ada penekanan wala nusyrika bihi syai'a, dan kita tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun. Berarti ada dua unsur. Yang pertama apa? Hanya beribadah kepada Allah, hanya menyembah kepada Allah, dan penekanan yang kedua apa? Unsur yang kedua, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, dengan sesuatu pun. Yang apabila kedua hal ini terpenuhi, maka dia disebut muwahhid, orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala.